Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sesuai janji, saya live tepat jam 19.30. Meskipun baru saja azan Isya selesai. Jadi sholat Isyanya nanti saya sehabis kelar live bersama Mas Mono. Baik. Sambil menunggu teman-teman hadir, saya akan sapa beberapa teman yang saya kenal. Sebentar, saya cek lewat laptop, karena kalau lewat HP mata saya nggak cukup tajam untuk bisa melihat. Ya, oke. Sambil menunggu Mas Mono, saya sapa teman-teman sebentar ya. Nah, ini saya silent dulu. Oke. Ada Mas Susanto, ada Mas Luhur Pramudia. Nanti sharing ya Mas ya, bareng kita ya. Pengalaman, kemudian ada Aditya Obo, ada Intan Zular. Selamat malam semuanya teman-teman. Kemudian ada Ti Kuliner Snack Bakar. Kemudian ada Ridho Zulfikar, Putra Sensei. Kemudian ada Karawang hadir katanya. Sonila Berta, salam branding Pak. Ya, oke. Salam branding juga. Bubur ayam Joli Palembang hadir Pak Bi. Baik. Keren nih. Papanya Bian dan Sirena Daisy. Maaf nih, mata saya udah harus ganti kacamata nih kayaknya. Tapi teman-teman memaafkan kan kalau Mas Edi Rukminto Bintaro hadir. Ya Mas Edi, apa kabar nih? Capnasnya masih jalan terus kan? Oke. Tangsel hadir, Susanto Darmawan, Jai Satria Ahmad Jember, Kiki suka jalan-jalan. Belum udah nanya, Pak, apakah publisitas untuk branding perlu? Nggak sabaran nih teman-teman, tenang aja. Ti Kuliner Snack Pak Bi, aku pengen Pak Bi cobain es mangga sama rawon Ti Kuliner. Kemanakah kirimnya? Waduh, jauh ya. Saya di Jakarta ya. Mojang Bandung, Buah Tangan Kahyangan, Bandung Selatan hadir, mantap. Dadi Daeng, kaosnya ukuran apa Pak? Kaos saya itu cuma ada 3. Satu, kaos bisa bikin brand. Yang kedua, kaos Indonesia Spicing the World. Satu lagi, kaos tidur. Oke, nggak ada kaos lagi ya. Lemari isinya cuma 3 itu. Sumenep Madura hadir. Wah, ini pasti temennya Nizar ini. Temennya Anita Bakri ya. Oh, saya Jakarta, Babi. Boleh. Nanti saya japri ya alamatnya ya. Kalau di sini nanti semua orang ngirim saya kan saya repot. Sombong banget ya. Oke. Alexa Oktabianti, Bekasi hadir, Ombi, siap. Wah, ini teman-teman ini lumayan ya.
Ya untuk teman-teman saya memilih engagement daripada jumlah follower ya. Karena buat saya engagement itu lebih penting. Karena kalau engagement itu melahirkan gerakan dan gerakan yang nyata. Iya, saya masih menunggu Mas Mono. Di manakah beliau? Mas Mono sedang bakar ayam katanya. Iya, nggak apa-apa ya, kita tunggu aja kehadiran Mas Mono. Karena saya suka banget nih, kalau live sama Mas Mono tuh suka banget. Pengalamannya tuh real banget. Dan pas banget sama yang dibutuhkan oleh teman-teman UKM ya. Oke. Kalteng, Pangkalan Bun hadir. Masya Allah. Jauh banget ya. Oke. Mas Aziz. Lo yang ditunggu Mas Mono, yang keluar Mas Aziz. Oke. Iya tuh, Mas Mono samperin aja ke Tebet tuh. Kayaknya, sholat dulu ya, mohon maaf nih. Beliau adalah orang yang sholat tepat waktu. Takut kalau sholatnya telat nanti udah ditinggal sama yang ngundang. Oke. Ini saya mohon maaf ya, saya baru nyadar sekarang Isya itu jam 7:30. Tapi kalau saya undur ke jam 8, sholat Isya dulu, kasihan yang di Indonesia bagian timur nih. Teman-teman di Papua, kalau kita undur ke jam 8, berarti sana jam 9. Wah, Mas Mono sudah hadir. Oke. Go live with Mas Mono. Ini mantap sekali. Jangan lupa topinya ya, Mas ya. Tanpa topi, Anda bukan Mas Mono. Assalamualaikum, Mas Mono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bi. Keren. Ini saya baru ngerasani Mas Mono nih, karena saya baru nyadar sekarang ini bergeser ke belakang ya. Isaknya itu jam Betul, setengah betul. 8. Jadi kalau Ya, saya mulai setengah 8 ya, ngisaknya saya harus setelah ini selesai. Untung isak itu panjang ya, jadi waktunya panjang. ya, Sampai subuh juga masih isak. betul. Mas Mono, apa kabar nih? Sehat-sehat selalu? Bakar, Pak Bi. Ya, alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. perlu memperkenalkan diri ke follower saya. Apa sudah merasa cukup terkenal? Nggak perlu perkenalan, Pak Bi, karena follower Pak Bi dan saya kan banyakan saya, Pak Bi. Oh gitu ya, ya mantap. Iya, iya, Ukurannya banyaknya follower ya. Tadi baru iya, saya rasani juga yes, kalau buat saya follower itu yang penting engagementnya. Jadi kita saling betul, kenal itu lebih baik ya. betul. Daripada Saya dapat ilmu dari Pak Bi. Pak Bi pernah bilang waktu di workshop bahwa Pak Bi selalu menjawab, selalu membalas komen dari follower. ya betul. Dan itu saya lakukan juga, Pak Bi. Dan alhamdulillah Alhamdulillah. kedekatan emosionalnya begitu dapat. Dan memang ada semangat baru lagi buat sayanya juga. Karena mereka sebenarnya sama dengan kita juga. Ya, Jadi ilmu dari Pak Bi yang sepele tersebut saya praktekkan. Tadinya saya, wah hebat ya. Sekelas Pak Bi mau menjawab dan membalas setiap komen. Tanpa ya. sadar Pak Bi bilang seperti itu dan saya praktekkan itu Pak Bi. Alhamdulillah. Saya Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih menjawab komen teman-teman ya. Karena buat betul. saya Dan komen itu konten. betul, betul. Ya, jadi Dan harus bersyukur ya, dikawal. Ya. betul. Pak Bi
kita semuanya ucapkan terima kasih dan bersyukur bahwa akun Pak Bi bisa kembali lagi. Dan sekarang Alhamdulillah. sudah 75 follower organik. Wah, tepuk tangan yang gemuruh dong. Harusnya selamatan nih Pak Bi. Iya betul. Karena banyak yang hilang juga kan ya. Iya betul. Iya, Eh, iya. Kemarin Mas Tom sempat hilang juga itu, Oh ya, betul. Tom Mm-mm. McKinley itu ya. Eh, Yes, Cuman untung masih bisa di-rescue. Kalau enggak betul. 249 tuh followernya. Sayang Betul, banget betul. kalau sampai hilang ya. Tapi ya Dan eh, Pak Bi juga masih sedikit menyesal kan karena ada beberapa momen yang lewat kan. ya betul sih. Cuma bersyukur juga semua tetap ada hikmahnya ya bahwa Betul. 55.000 yang hilang itu mungkin separuhnya itu bot. Oh, Itu kan zamannya bot itu. Tahun-tahun 2019 itu sama sebelumnya kan banyak bot yang dipasang gitu. Nah, mm, akhirnya sekarang lebih banyak orang lah yang follow saya. betul. Dan dengan mengundang beberapa teman ya, kayak mengundang Mas Mono, mengundang Prof. Indra Uno, mengundang besok saya sama Denny Santoso, itu eh, Betul. menambah value dari Betul. pengetahuan teman-teman ya. Karena Iya. kayak besok itu kita akan ngebahas tentang list building. List building itu orang banyak yang anggap enteng, padahal sebetulnya kalau zaman saya dulu istilahnya gini, berburu di kebun binatang itu lebih mudah daripada berburu di hutan. Yes. Gitu. Jadi kalau Iya. kita memburu konsumen baru itu lebih sulit daripada merawat atau memelihara konsumen lama. Nah itu intinya seperti itu sih sebetulnya. Jadi, Yes. nah ini besok akan kita bahas bagaimana apa namanya audiens di luar sana ditarik masuk ke dalam list kita. Kemudian apa saja sih yang harus dilakukan agar supaya engagementnya terbangun sehingga bisa mengubah follower menjadi consumer kan gitu. Betul, betul. Nah ini hari ini eh, saya kepengen dapat masukan nih dari teman-teman Mas Mono terutama ya. Ini Ya, semacam kayak flashback tahun 2020 itu, kesulitan apa aja yang dihadapin. Mungkin Mas Mono nanti bisa cerita. Pertama kali diumumkan COVID, kemudian PSBB, kemudian traffic langsung hilang gitu ya. Itu apa yang dilakukan oleh Mas Mono pertama kali? Nah ini yang saya kepengen nanti dapat cerita. Meskipun sempat juga Mas Mono berbagi sama kita, tapi ini semangat tahun baru itu kita pakai untuk rebound ya. Kalau bisa betul. dari pengalaman Mas Mono itu teman-teman bisa mengambil hikmah dan manfaat sehingga 2021 tidak perlu mengulangi apa yang terjadi 2020 ya. Mengingat banyak loh teman-teman yang baru mulai akhir tahun lalu ataupun awal tahun ini baru mulai usaha. Ini kan karena ya yang mayoritas kepepet ya Mas ya. Karena ada yang PHK, ada yang kantornya berhenti operasional, ada yang dirumahkan. Monggo Mas Mono Betul. kalau mau berbagi cerita mulai dari 1 Januari tahun 2020 dan perjalanannya sampai bagaimana mencari peluang dan jalan keluar. Monggo silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera buat sahabatku semuanya, para guruku. Kita saling belajar di sini, saling support dan saling mendoakan. Dan terima kasih untuk kali sekian guru orang tua saya, Pak Subiakto, untuk kali sekian dibajak dan tiba-tiba langsung jadi posternya, langsung dipublish. Beliau ini otak kanan ya. Kadang-kadang malah nggak pakai otak gitu ya. Ini Abi ini otak kirinya kuat dan otak kanannya kuat banget.
Jadi sangat balance. Dan ini menurut saya sangat langka. Biasanya orang otak kiri identik dengan yang nggak berani ambil resiko, nggak berani memplanning, bikin rencana. Yang ada adalah hitung-hitungan. Jadi otak Hmm. kanan tuh seperti seniman yang pokoknya dibuka dulu, nanti gimana, habis gimana nanti. Dibuka dulu, Hmm. kekurangan sambil jalan. Bisnis dibuka, pasti mikir. Kalau dipikir ya nggak dibuka-buka, kan begitu. Saya tidak sekedar memotivasi, insya Allah Pak Bi, saya sharing pengalaman saja. Alhamdulillah atas izin Allah, 2021 ini, ayam bakar Mas Mono tepat 2 dekade Pak Bi, 20 tahun. Oh, Mohon doanya buat mantap. sahabat semuanya, karena bicara bisnis, Pak Bi, buat sahabat semuanya, bicaranya adalah mental. Tapi tadi sudah mengungkapkan bagaimana Mas Mono menyikapi di saat pandemi, terus tiba-tiba omset turun drastis, bahkan sekarang sudah 10 bulan dan bagaimana menyikapi. Buat teman-teman semuanya, buat sahabatku semuanya, kalau selama ini Mas Mono tidak pernah ngeluh di sosial media, orang bilang Mas Mono selalu stabil, bisnisnya selalu stabil, mari datang ke rumah saya. Ini rumah dan kantor saya. Ke outlet saya juga boleh. Ngapain Mas? Kita nangis bareng. Saya juga manusia biasa, Bot. Yang namanya pusing, stres, mikirin, mendevelop. Karena apa? Saat ini, yang namanya UMKM, startup, bisnis menengah, sampai bisnis besar, konglomerat pun, semuanya belajar lagi. Bahkan belajarnya setiap hari. Karena ilmu yang kita pakai kemarin harus update. Nah, inilah pentingnya kita belajar dengan siapapun, dimanapun. Bukan hanya dengan kesuksesan orang lain. Kita belajar dengan kesuksesan biasa. Belajar dari kegagalan orang lain. Nah, hobi saya belajar dan silaturahmi, Pak Abi. Jadi, setelah 2 dekade ya, 20 tahun ini, yang namanya bisnis rugi, bangkrut, ditipu, dan lain-lain sudah saya alami. Berapa kali ganti presiden, berapa kali BBM naik, berapa kali krisis sudah kami alami. Saya pun juga mengalami dampak tersebut. Dan lagi-lagi bersyukur. Kayak Pak Abi kan, akunnya hilang, bersyukur. Wong Jowo itu segala apapun selalu beruntung. Beruntungnya kenapa? Saya bisnis di kuliner. Jadi buat teman-teman, konon katanya sukses itu meninggalkan jejak. Semoga bisa mengambil benang merah dari pengalaman saya bahwa bisnis itu, sukses itu berpola dan gagal pun juga berpola. Saya punya bisnis kuliner, alhamdulillah, yang kata Om Bob, bisnis kuliner itu tidak akan pernah matinya. Nah, bagaimana menyikapi tahun 2001, teman-teman? Apakah sudah punya resolusi? Resolusi apa? Reformasi apa? Nah, Ya, pakai sisi gitu lah. kok ya gitulah. Konon katanya ya, menurut Om Bob, rencana itu adalah bencana. Rencana adalah bencana. Bagaimana kita mau planning 1 tahun ke depan, sementara seminggu kemudian aja kita nggak tahu. Besok yang terjadi apa aja kita nggak tahu. Nah, itulah pentingnya kita belajar dengan banyak guru. Tentunya tidak bisa ditelaah mentah-mentah ya, karena seorang Om Bob ngomong apapun, orang pasti percaya. Sekelas Pak Khairul Tanjung ngomong apapun, orang dengar. Sekelas Pak Abi ngomong apapun tentang ilmu branding, orang juga akan nyimak gitu loh. Nah, itulah pentingnya kita belajar dengan banyak guru. Pak Abi, tahun 2020 tak dipungkiri, bersyukur bisnis saya kuliner masih bisa jualan. Karena kalau kita melihat saat ini, PSBB Jakarta diperpanjang lagi sampai 17 Januari. Bicara mental, bicara kuantum syukur dan kuantum sabar tersebut, Pak Bi, yang saya terapkan. Saat pandemi bukan saya sendiri. Saat pandemi bukan hanya di Indonesia. Itu yang menguatkan saya, Pak Bi. Jadi kalau ditanya apa sih Mas strateginya? Ya, saya banyak bersyukur. Terus bersyukur juga menu saya adalah ayam. Pak Bi bilang, yang namanya lauk itu ya ayam. Ya, 2001 loh ya. 2001 saya mulai usaha, nggak ada niatan bahwa nantinya punya cabang, punya kantor, terus punya karyawan, punya perusahaan, nggak ada. Yang saya lakukan adalah berani memulai, berani action, berani belajar, dan terus berproses. Dan sampai sekarang pun saya terus belajar dan berproses. Begitu, Pak Bi.
Kendalanya sangat banyak. Salah satunya adalah SDM, sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia ini penting. Kenapa? 100 orang karyawan itu 100 karakter, teman-teman semua. 100 orang 100 karakter. Kalau kita punya 1.000 karyawan ya 1.000 karakter. Karena motivasi karyawan itu beda-beda. Daripada nganggur, daripada nggak dapat pekerjaan, buat batu loncatan, dan masih banyak motivasi mereka untuk membahagiakan orang tua, saudara, untuk mendapatkan uh, uang dan lain-lain. Nah, mereka harus kita samakan visi misi dengan perusahaan yang kita punya, Pak Bi. Makanya penting Betul. yang namanya open dengan karyawan. Nah, saya punya tips nih buat teman-teman semuanya, yaitu open dan open. Maaf kalau saya ngasih pengulangan ini, karena memang ini yang kami lakukan. Open ini artinya terbuka. Dengan kondisi apapun kita harus terbuka dengan karyawan kita. Masalah mereka harus di-shift, masalah gaji mereka yang mungkin telat, masalah apapun yang ada kaitannya dengan karyawan, dengan perusahaan, kita harus sampaikan ke mereka. Open, tadi saya sampaikan, motivasi karyawan beda-beda. Nah, tugas kita adalah orang Jawa namanya open itu ngopeni, menjaga, merawat mereka. Jadi karyawan itu bukan sekedar aset, karyawan bisnis bukan sekedar ladang dakwah, tapi mereka adalah keluarga besar, amanah dari Allah yang harus kita jaga, Pak Bi. Jadi bukan kita sebagai pimpinan dan bawahan, tidak. Bukan sebagai partner kerja, tidak. Tapi merupakan keluarga besar. Dan itu yang kami ciptakan. Dengan usaha yang kami kawal saat 2001 sampai sekarang. Karena 2001 saya belum mengenal yang namanya mentor. Belum mengenal yang namanya motivasi, seminar, workshop, entrepreneurship itu apa. Yang kami lakukan adalah itu, menjaga amanah karyawan tersebut. Jadi sampai sekarang mereka tetap bertahan, tetap loyal begitu. Ada satu dua yang mereka sudah 8 tahun resign kemarin juga di kampung, mau punya usaha sendiri gitu ya, karena memang keluarganya di kampung dan mereka juga pamitan, dan rata-rata mereka selalu komunikasi dengan kami, datang ke rumah pamitan, dan itulah silaturahmi yang terus dijaga oleh karyawan dan saya sebagai ownernya, Pak Bi. Demikian sebagai pembukanya, Pak Bi. Nanti kalau masalah tips-tips apapun ya, saya tinggal di Tebet, Jakarta Selatan. Nah, bicara Tebet, bicara kuliner, Tebet ini sudah menjadi Bandungnya Jakarta. Kapan nih Pak Bi datang lagi ke Tebet? Kita syuting bareng lagi, kuliner lagi. Siap. Siap. Nah, kita ngopi bareng lagi Pak Bi ya. Ya, Saya siap, punya siap. sahabat Along Budiman dan Mbak Rani Brookman punya Kopi Logic. Nanti kita bisa kopdar di sana, kita bikin event yang terbatas untuk 50 orang, boleh, siap, kita support nanti. Dan Siap, siap. alhamdulillah Allah kasih kemudahan juga tadi hari ini tayang, teman-teman kalau mengikuti IG saya, nonton TV One tadi jam 14.30 untuk episode pertama Ayam Bakar Mas Mono diliput acara enak betul, yaitu kuliner juara Indonesia. Nah, tentunya sebagai pebisnis ini adalah bagian dari promosi gratis. Nah, ini adalah bagian dari anugerah ya. Karena bisnis kalau kita cari ke duit, bisnis kita nyari uang, yang kita dapatkan uang. Ya kan? Tapi bisnis kita nyari berkah, insya Allah banyak sekali kemudahan-kemudahan, akses, networking, itu yang kami dapatkan, Pak Bi. Ya. Begitu. Keren Mas Mono. Ya. Ya, saya mau tanya nih teman-teman, gimana kabar tentang tempe tahu? Sudah bisa dinikmati lagi kah? 3 hari ya Pak Bi, saya nggak jualan tempe tahu. Iya, betul. Ya, itu Dan ini lucu itu. bahwa tempe tahu hilang, begitu hilang harganya naik. Nah, nanti juga ada badan ekonomi kreatif, Pak Bi. Karena begitu saya baca, ternyata harga bahan bakunya naik, yaitu kedelai. Dan kita bicara kedelai, ternyata yang bagus itu kedelai impor. Kan gemes ya, gemes. Jadi para UMKM pengrajin tempe tahu itu mayoritas kedelainya adalah kedelai impor, gitu loh.
Jadi sangat disayangkan juga. Harusnya dengan kenaikan kita nggak perlu khawatir. Kalau kita memang, maaf nih, agak sedikit melenceng ya, masing-masing ada ahlinya. Kalau kita bisa kerja bareng, ya kan, insya Allah kita nggak perlu ngimpor lagi gitu. Nah, harga kondisi seperti sekarang, Pak Bi, tadi saya Bang Indra, ya, Indraki nge-share bahwa di kondisi pandemi, di saat PSBB diperpanjang lagi, ibarat main tinju 2 kali KO. Nah, 2 kali KO. Memang benar. Karena apa? Kondisi tahun baru ini, Pak Bi, harga cabai naik. Ditambah harga cabai naik. Ditambah harga arang batok saja juga ikut-ikutan naik. Saya kan pakai bahan baku arang batok. Terus harga tempe. Saya juga dapat bocoran sebelum 2021 ini, Desember akhir kemarin, diinformasikan bahwa kertas untuk cetakan box kami pun sudah mulai kenaikan harganya. Nah, ini 2020, 2021. Besok saya akan nge-share ancaman atau harapan. Nah, karena bisnis bicaranya adalah mental, saya tidak untuk menakut-nakuti. Lihat teman-teman di Tebet, setiap hari ada kuliner baru dibuka, setiap bulan ada kuliner tutup. Mampir Pak Bi. Banyak Ya, sekali, ya. saya tidak akan menyebutkan nama satu persatu karena ada sahabat saya, ada teman saya, ya, ada kode etik saya, ada kode etik pastinya saya nggak menyebut merek dan nama rumah makannya. Silahkan mampir, yang tadinya ada kok sekarang nggak ada. Oke, mumpung saya ingat, saya juga akan menyapa sahabat-sahabat di komunitas tangan di atas, sukses mulia, mungkin di kajian musyawarah, dan Akulindo, Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia, ya. Nanti dengan adanya pertanyaan dari Pak Bi ataupun dari follower, saya sudah menyiapkan juga ada beberapa update-update yang kami lakukan, Pak Bi. Iya. Demikian sementara. Siap. Ya, apa yang diceritakan Mas Mono pernah saya alami ya, namanya juga orang lebih tua ya. Jadi open dan open itu memang itu pas banget, memang harus dilakukan seperti itu. Eh, ketika karyawan saya juga sempat menyentuh angka 200, itu memang terjadi office politicking ya. Office politicking itu ada kelompok-kelompok yang bermain politik. Nah, itu juga menjadi beban ekstra buat kita sebagai pengusaha. Nah, oleh karena itu, makanya kemudian ada Departemen HRD yang mengurusi hal seperti itu. Kemudian biasanya puncaknya itu karyawan bikin apa namanya itu kelompok buruh ya. Jadi mereka bikin kelompok buruh yang biasanya itu mempertanyakan kebijakan perusahaan. Ini pendekatannya juga masih intens. Itu selalu seperti itu. Jadi tahun 69 ketika saya kerja di pabrik, itu sudah belajar tentang hal ini. Bagaimana mengatasi buruh yang jumlahnya ada 1.000 orang gitu ya. Dan saya dari kantor diminta untuk duduk di serikat buruh menjadi wakil ketua gitu, supaya jadi mata-mata kantor. Wah, udah politiknya luar biasa. Tapi intinya keterbukaannya. Kalau kita terbuka sama karyawan, itu. Nah, kata baik ini, saya pernah makan buah si malakama nih. Jadi ketika saya buat tim program yang baik, pendidikan, setiap Jumat saya ngajar. Jadi karyawan saya nggak cuma, jadi saya ngajar itu bukan gara-gara apa namanya krismon dan segala macam, bukan. Memang dari sejak tahun 68 saya itu udah ngajar teman-teman, ngajar karyawan dan seterusnya, sehingga karyawan tambah pinter, gitu, dan memahami visi dari perusahaan. Kemudian kita bikin program yang 3 tahun kerja sudah 3 tahun kirim umroh, yang sudah 5 tahun ke atas kirim haji, dan tetap kalau memang niatnya backstep ya menusuk dari belakang ya tetap menusuk dari belakang. Betul. Nah, itu namanya manusia ya, jadi kita nggak bisa ya, kita serahkan semua pada Allah. Nah,
saya tambahin sedikit Pak Bi bahwa kalau kita Hmm, bicara karyawan, namanya karyawan, saya juga pernah jadi karyawan, digaji berapapun kurang. ya, Karena mereka bukannya sekedar nyari gaji kan, yang ya, penting kenyamanan. Itu yang gak kalah penting. ya. Dan perusahaan saya sempat jadi apa ya, tempat mampir, Mas. Ya, Jadi karyawan dari biro iklan lain kerja tempat saya, cuman mau nyari nama belakang. Jadi kalau tadinya Mas Mono mana gitu ya, terus jadi Mas Mono Hotline. Nah, nama belakang hotline itu menaikkan harga, Mas. Ternyata begitu pakai nama belakang hotline, itu dibajak dengan nilai sampai 2 kali lipat. Gitu. Dan beberapa kali yang ngebajak itu, perusahaan yang ngebajak nelfon saya. Pak Bi, ini kok ternyata si Ano ini kok tidak sesuai harapan saya. Loh kenapa? Saya bajak dari hotline, saya pikir dia sudah namanya anak buah Pak Bi gitu, udah pinter. ternyata hmm, ternyata kok nggak sesuai harapan saya gitu. Padahal saya kasih gaji 2 kali. Jadi kan pengusaha-pengusaha itu kan temenan ya. Jadi akhirnya ngobrol gitu. Saya betul. bilang, ah, lu salah sih. Lu mestinya ngebaca gue. Bukan ngebaca anak buah gue. Gitu. Nah, Iya, iya. sampai bercandanya seperti itu. Jadi bajak membajak itu biasa gitu ya. Tapi loyalitas itu bisa kita harapkan selama dia merasa terpuaskan oleh kita. Ya. Nah ini ada seni tersendiri untuk menjaga HRD. Ya. Apalagi Mas Mono kan sama seperti biro iklan saya waktu itu, tenaga itu adalah mesin. Yang menciptakan bisnis itu ya manusianya. Gitu. Kalau manusia tidak berkualitas, ya otomatis produknya nggak bagus, orang nggak datang dan segala macam. Lain dengan pabrik, kalau pabrik itu manusianya sedikit, tombolnya banyak kan, tinggal pencet ini, pencet ini, pencet ini. Gitu. Betul. Nah, ini seninya di situ. Jadi ini saya pikir menarik ya, Mas Mono, tentang HRD, karena memang walaupun restoran itu jualan ayam, tapi uh, intinya itu kan servis ya. Jadi bagaimana melakukan Betul. servis ya. Saya sering cerita di workshop bahwa kalau sebuah restoran tiba-tiba sepi, itu oleh owner yang dipanggil biasanya chefnya. Wah ini kamu masaknya nggak bener nih, wah ini menunya salah nih. Coba diatur-atur lagi dah. Gitu. Padahal setelah diselidiki ternyata bukan kesalahan chefnya, Betul. kesalahan tukang parkirnya mas. Karena tukang parkirnya galak Hmm. gitu ya. Jadi Setuju, setuju. markirin aja, mundur, mundur bu, mundur, mundur bu, kiri sedikit goblok. Nah udah nggak jadi mampir nih. Betul, betul. Itu orang luar mas. Jadi kita tetap harus open terhadap bukan karyawan kita pun harus open. Jadi entah apa namanya anaknya dikasih hadiah, istrinya dikasih hadiah, itu harus ada kayak gitunya. Nah itu teman-teman apa namanya keturunan itu pinter banget soal-soal gituan jago. Kita mesti belajar. Ya jadi seperti itu. Nah sekarang sharing lagi nih mas. Jam. Ketika ketika PSBB pertama kali itu bulan Maret kalau nggak salah ya Ya, dilakukan itu otomatis kan langsung sepi kan? Langsung ya. sepi, langsung kita panik. Reaksi pertama panik. Saya juga panik. Ya, nggak ngelihat muda tua panik. Karena traffic Ya. hilang. Bayangkan saya udah punya uh, workshop waktu itu bulan Maret, itu yang daftar udah 100, Mas. Dan kamu tahu Hmm. kan udah bayar duluan di depannya. Jadi saya harus kembalikan uang yang sudah di store itu. Untungnya belum saya pakai karena saya termasuk yang mengikuti disiplin ayah saya. Pokoknya kalau bukan hak jangan dipakai, udah gitu aja. Jadi akhirnya kita bisa kembalikan dan terus ngaplo mas nggak ngerti loh ini gajiannya anggo apa gitu. Karena uangnya dikembalikan semua. Nah ini
cerita Mas Mono, mungkin buat teman-teman Baik. pengalaman apa yang dihadapi Mas Mono. Silakan. Ya, lupa tadi saya belum menyapa juga alumni BBB Oh, bisa iya. bikin band. Ya, ini workshopnya Pak Bi. Saran saya teman-teman harus ikut ya. Lebih afdol kopi darat langsung datang. Kita berdoa bersama pandemi segera berakhir, ekonomi kembali normal, dan UMKM bisa bangkit lagi. Bakar. Ya Pak Bi, sebelum pandemi masuk di Indonesia, saya sudah mengeluarkan menu paket bol. Seminggu sebelum pandemi masuk ke Indonesia, saya mengeluarkan menu baru. Karena saya ada beberapa tips di sini yang gak kalah penting bagaimana bisnis kita tetap bisa eksis. Ini saran-saran dari saya, teman-teman. Buka bisnis itu gampang. Punya usaha itu mudah. Mempertahankan belasan, bahkan puluhan tahun, itu perlu yang namanya perjuangan dan ilmu. Kalau sekedar buka, gampang. Buka langsung rame, gampang banget. Pertanyaannya, sudah teruji belum? Dengan siklus tahunan, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, apakah masih bisa eksis kah? Nah, itu pertanyaannya. Makanya kita perlu yang namanya belajar terus. Ini penting buat saya juga. Apalagi bisnis kuliner. Waduh, yang namanya ayam bakar, geprek, gepuk, ayam apa meneh ya, rica, ayam taliwang, banyak sekali jenis ayam. Jenis sambal juga begitu banyak ya. Makanya kita harus benar-benar fokus, benar-benar tekun. Bisnis itu harus tekun. Karena orang tekun itu bisa mengalahkan orang pintar. Catat nih. Orang tekun bisa mengalahkan orang Pintar. pintar. Nah, yang penting tekun. 2001 sampai 2020 yang saya jual adalah ayam bakar tok. Ya, Nggak Mas ada Mono, namanya nasi goreng. Ya, Mas Mono. Ini hadir guru kita sama-sama nih, Kang Dewa Eka Prayogo. Nah, waduh. dia Jadi bilang, minder saya. buka langsung tutup katanya. Banyak Ini ya. buat teman-teman nih harus tahu nih, meskipun Iya. lebih muda, tapi saya berguru sama Kang Dewa soal banyak hal lah. Ya. Ini ada Wawan Pops juga nih yang dari Purwokerto nih. Wah, ini pada apa namanya? Hmm, apa namanya? Babi nyamar semua ini mereka nih. Banyak tokoh tokoh yang 2021 hadir nih. menyamar. Waduh. Iya, nyamar semua nih. Waduh. Tuh katanya Mohon saya sekedar, mau ya, ditodong saya lagi tuh sharing sama saja Kang saya. Dewa. Iya, iya, saya sharing dan saya bukan request, saya dibajak Pak Bi ya. Mohon maaf. Iya, sampai mana tadi Pak Bi? Iya, Iya, jadi pas permulaan. kuliner itu mau buka gampang, ya. Bisnis itu mudah, tapi pertanyaannya gimana kalau sudah setahun? Karena ada yang namanya siklus musim hujan bagaimana, setelah Idul Fitri bagaimana, di saat tahun ajaran baru, di saat orang banyak biaya pengeluaran untuk anak bagaimana, untuk biaya kuliah dan lain-lain. Nah, kalau mau jualan mau palu gada ya monggo silahkan, ya. Sesuai dengan kondisi pandemi sekarang ya saya sah-sah saja. Tapi kalau memang bisnis kan yang memang lebih afdal memang harus sesuai passion kan. Saya senang makan, ya. Jadi wajar saya punya rumah makan seperti itu. Artinya buat teman-teman, ujian itu Allah berikan kepada saya. Seminggu sebelum pandemi masuk di Indonesia, saya sudah mengeluarkan menu paket bol, Pak Bi. Yang memang saya agak telat. Tapi memang saya paling hati-hati untuk mengeluarkan menu, Pak Bi. Makanya 2001 sampai 2020 yang saya jual adalah menu ayam bakar. Jadi bicara ayam bakar, Mas Mono. Ngomong ayam bakar, Mas Mono. Sekarang nggak perlu nyebut ayam bakar lagi, Pak Bi. Yuk ke Mas Mono, yuk. Yuk ke Mas Mono, yuk. Dengan Mas Mono, orang tahu, oh, mau kuliner ayam bakar. Seperti itu. Yang saya lakukan ya bersyukur, Pak Bi. Saat saya rugi, ada yang lebih rugi dari saya. Saat saya susah, ada yang lebih susah dari saya. Pandemi bukan saya sendiri. Bersyukur kenapa? Kuliner masih bisa jualan. Dibanding dengan bisnis-bisnis yang pariwisata, travel, dan lain-lain yang sangat begitu terpuruk. Kalau kita menyebutkan turunnya itu banyak sekali, Pak.
ada supplier buahnya, supplier sayuran yang biasa mensuplai hotel, terus IO-nya, pengisi acara, pengisi cateringnya dan lain-lain. Waduh, ya mengerikan sekali. Dan bersyukur saya masih bisa jualan. Terus saya juga mengeluarkan varian menu baru karena apa? Di saat selera konsumen sudah berubah, perilaku konsumen sudah berubah. Perilaku konsumen itu apa sih? Sekarang ini mereka pengennya murah, murah dan praktis. Nah, murah dan praktis, instan, nyebutnya seperti itu. Nah, makanya saya mengeluarkan menu paket gold tersebut. Tentunya juga nggak sekedar ikut-ikutan, harus ada namanya value. Karena yang orang jualan ayam geprek tersebut, saya mengeluarkan menu bakar geprek. Nah, nggak pakai tepung, Mbak Bi, bakar Hmm. geprek. Ada toppingnya, terus ada orek, tempe, dan kacangnya, dan sambalnya juga khas seperti itu. Saya Dan juga enak. menambah menu, ya, Dan enak. alhamdulillah sudah ngicipin, Pak Bi ya. Dan saya juga menambah, Pak Bi, saya paling hati-hati mengeluarkan menu yaitu ikan bakar. Dan ini adalah request dari customer. Alhamdulillah atas izin Allah, besok pagi ada pesanan 75 box paket ikan Oh, bakar dan 75 box paket nasi plus ayam ya. Itu satu orang, satu transaksi 150 menunya ayam dan ikan. Seperti itu, Pak Bi. 150 itu seperti 1.500 Pak Bi di hari biasa sebelum pandemi, Pak Bi. Jadi hmm. apa namanya? Euforianya beda ya, bersyukur sangat ya. 150 box itu bersyukur di kondisi pandemi dipesan 150 itu bersyukur banget begitu. Hari biasa pun juga bersyukur, tapi beda auranya memang benar-benar beda dan alhamdulillah begitu. Hmm. Ya, Yeah. terus di saat kita mengeluarkan menu tadi, Pak Bi, yang gak kalah penting adalah kualitas. Ya, teman-teman, yang namanya bisnis kuliner nomor satu, ya nomor satu, bukan chef kan, tadi sudah sampaikan. Nomor satu harus enak, apapun itu. Mau yang namanya kue, maaf, kue artis kayak, mau kuliner punyanya artis kayak tokoh kayak, yang nomor satu harus enak dulu. Nah, kalau bicara enak nanti akan ada turunannya yaitu akan ada pelayanan, kebersihan, harga dan lain-lain itu akan mengikuti. Nomor satu harus enak ya buat teman-teman. Jangan latah, sekedar buka, enggak. Yang penting harus enak dulu ya. Kualitasnya juga harus benar-benar dijaga. Dan enak ini juga harus menurut pelanggan, bukan hanya sekedar kita. Begitu ya. Kalau kita bilang enak, belum tentu enak menurut pelanggan-pelanggan kita. Yang nggak kalah penting juga desain, bicara desain serahkan sama ahlinya, Pak Bi ya. Nanti saya juga akan share pengalaman termasuk foto-foto produk itu penting. Saya memantaskan diri Pak Bi. Ini sharing dari saya. Hmm. Segala sesuatu serahkan sama ahlinya. Untuk desain-desain poster ya serahkan sama ahlinya. Itu. Termasuk foto produk untuk makanan itu penting. Ya, Pak Bi kalau bicaranya branding nanti bisa share begitu pentingnya Jerbasuki Mawabeyo. Segala sesuatu perlu biaya. Foto produk itu penting. Kenapa? Begitu kita foto produk kita serahkan sama ahlinya, fotografer, food stylist. Foto tersebut nantinya bisa untuk brosur, bisa untuk spanduk, bisa untuk di daftar menu, bisa untuk di sosial media dan lain-lain. Ya jadi jangan pernah pelit teman-teman. Bahkan saya alhamdulillah atas izin Allah Pak Bi dapat kemudahan foto produk itu gratis dari follower. Saya Wow. ngirim produk ke Mbak Mungilku, difoto beberapa pilihan angle, ada menu baru kita kirimin produk difoto dan itu gratis. Kita kasih fotonya semuanya, kita dikasih fotonya dengan ukuran besar. Nah, ya, contohnya seperti itu banyak kemudahan. Dan ini ada Hangga Putra nih ya. Hangga Putra ini adalah ada sekarang lagi nongol di sini. Beliau adalah fotografer produk-produk juga. Mudah-mudahan nanti bisa kita bajak, sharing, bisa membantu UMKM untuk foto-foto produk. Bismillah ya. Karena sekarang sudah zamannya kolaborasi. Sekarang sudah zamannya sinergi. Sinergi adalah energi. Begitu. Nah, waktu saya kopdar di acara Apulindo, Pak Bi, Ya, Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia, Pak Bi juga sering diminta untuk undang. isi, ada Kak Mungkin di sana. Nanti juga insya Allah ada narasumber Pak Bi yang tadi sudah saya infokan, Mas Luhur, ya. Hmm.
Prayoga yang sudah punya 6 cabang soto Cak Not, sukses, sukses telah menutup 6 cabangnya. Nah, nanti kita baca beliau kenapa apa namanya bisa tutup semua kulinernya. Yang gak kalah penting adalah di acara Aplindo tersebut mereka bilang sekarang ini bisnis apapun pilihannya hanya ada dua. Apa? Online dan promo, Pak. Bisnis apapun pilihannya online dan promo. Bicara promo, kemarin saya juga bayar iklan di Instagram, yaitu Kebab Mungilku. Kita membagi 30 box Kebab Mungilku gratis untuk 10 pemenang. Dan Alhamdulillah follower nambah, signifikan, banyak, ada ribuan komen, ratusan yang like. Itu strategi marketing. Mas, follower saya kan sedikit. Nah, ini ada Kang Dewa juga yang jago-jago marketing, ya digital marketing. Saya hanya share pengalaman saya saja. Termasuk hari ini pun saya tidak jualan, tapi saya ngiklan juga di Instagram Ads, yaitu tentang ucapan doa 99 hari menuju Ramadan. Berdoa semoga kita panjang umur, bla bla bla. Nggak lupa di posternya tersebut ada menu ayam bakar box dan ayam bakar paket bowl. Nah, Pak Abi sangat jagonya untuk bicara branding. Nah, saya memberikan contoh pengalaman saya yang saya lakukan seperti itu. Strategi marketing semua kita lakukan, Pak Abi. Ya, kata Pak Tung Desem Waringin, rumah itu semakin banyak pilar, itu semakin kuat. Bisnis, semakin banyak strategi marketing yang kita lakukan, tentunya akan semakin cepat juga, akan semakin cepat dikenal juga. Ya, demikian Pak Bi. Ya. Dan satu lagi, di kondisi pandemi yang saya lakukan adalah, ini adalah planning saya 5 tahun yang lalu, yaitu saya meluncurkan produk ABMM Express. ABMM, Ayam Bakar Mas Mono. ABMM, akhirat bukan main-main. Dari Mas Ipo kemarin saya dapat ABMM singkatannya dibikin akhirat bukan main-main Mas. Oke, siap ya. Gitu. Jadi ABMM Express ini tidak perlu tempat yang luas karena 60% omset ABMM ini Mbak Bi dari online. Jadi kalau teman-teman tidak memaksimalkan online dan promo ya, follower saya kan sedikit. Aduh, bukan masalah follower kita sedikit. Dengan kita berbayar, kita bisa menjangkau berapa ribu pelanggan kita. Sesuai dengan budget kita tentunya ya. Bahkan dari 20.000 kita bisa bayar iklan sampai 10 juta. Nah, tergantung budget dari teman-teman semuanya. Saran saya tetap promosi, tetap apa namanya dikawal terus produk kita. Kadang ada yang bilang, Mas, ngapain Mas Mono masih bikin brosur sih? Ngapain masih bikin brosur, bikin promo dan lain-lain? Hello, kita lihat deh. Namanya burger bisa fried chicken yang terkenal sampai detik ini masih iklan di TV. Bagaimana dengan bisnis UMKM yang baru 1 tahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan? Ya, penting. Saran saya. Demikian Pak Bi. Express ini saya membuka kesempatan buat teman-teman yang pengen pengen sinergi, pengen buka ayam bakar Mas Mono, monggo silahkan. Mungkin dari Pak Bi nanti yang akan bisa mengawal. Saya punya merek Pak Bi, ayam bakar Mas Mono sudah sertifikasi, ya apa namanya, mereknya sudah terdaftar juga. Saya punya pengalaman, saya punya produk. Ayo apa yang bisa kita sinergikan? Begitu, begitu Ya. mudahnya kan? Monggo. Mantap, mantap. Ini orang bilang ilmu itu ada 2 macam, ada yang ilmu akademis sama ilmu praktisi, yang ada istilahnya apa, acid science apa itu belajar dari kehidupan. Nah, Mas Mono sudah melalui itu dan itu tak terbantahkan karena memang Mas Mono mengalami kan. Jadi kita nggak bisa ngebantah, karena kita nggak ngalamin. Yang nggak ngalamin yang nggak bisa ngebantah. Nah, yang teman-teman suka lupa adalah benar bahwa yang namanya pasar itu adalah usia 15 sampai 25. Jadi zaman dulu sekali ya, zaman tahun 70-an, itu ada radio namanya Prambors. Radio Prambors ya. Itu target audiensnya
1525. Hmm. 10 tahun kemudian, 10 tahun Ya, kemudian, 1525 ini sudah berubah. Yang umur 15 jadi umur 25, yang umur 25 jadi umur 35. betul, betul. Nah, datanglah 1525 yang baru. Yes. 1525 yang baru ini kemudian membawa perilaku yang berbeda. Nah, Ya, pada waktu itu Mas Malik tidak waspada. Jadi dia pakai namanya Tono Sebastian itu memang jagoannya 1525 yang lama, 10 tahun lalu. Dibawa ke 10 tahun kemudian, 1525. hmm. Itu terjadi gap, Mas. Penyiarnya itu lucunya itu berbeda. Ya, betul. Ini yang seringkali teman-teman nggak waspada bahwa betul dari segi usia yang paling produktif adalah 1525, 2535. Gitu. Nah, cuma 1525-nya tahun 70 dengan 1525 tahun 80, 1525 tahun 2020 itu beda. Karena setiap 10 tahun ganti generasi. Ya, Nah, ini yang orang-orang tua macam saya nih suka lupa nih, dia pikir ya udah saya ngomong sama baby boomers gitu. Karena saya generasinya baby boomers gitu. Mas Mono generasi oke. X gitu. Jadi seolah-olah pasar Mas Mono dia masih X aja gitu. Padahal udah beda gitu. Betul, betul, Sekarang betul. sekarang itu generasi milenial aja sudah bapak-bapak sekarang. Betul, betul. Yang lahir tahun Setuju. 81 itu sekarang udah punya anak. Gitu. Bukan mahasiswa lagi. Jadi kalau ada yang bilang bahwa wah milenial kan nggak punya duit, itu kan mahasiswa, itu salah. Hmm. Hmm. Nah Ya, ini yang seringkali pengusaha-pengusaha seusia Mas Mono itu suka gamang mau menghadapi perilaku baru ini. Salah satunya Anda tadi bilang maunya murah, gitu kan? hmm, Gitu. hmm, hmm. Jadi Ya, ini karena ada perilaku baru nih yang dibawa oleh generasi generasi Y dan generasi Z. Jadi ini yang nggak bisa kita pungkiri bahwa memang ada perubahan-perubahan sehingga perlu kita menyikapi perilaku. Nah, oleh karena itu perbedaan yang saya lakukan, kalau orang marketing melihat pasar itu adalah jumlah kepala, kalau orang branding melihat pasar itu adalah isi kepala. Gitu. Jadi orang brand itu yang dipikirin persepsinya, top of hmm. mind-nya, sementara Ya, kalau pasar, kalau orang marketing, yang dipikirin jumlah orangnya yang beli, traffic orangnya gitu. hmm. Nah, contohnya pada zaman pandemi atau tidak pandemi, yang sudah punya brand yang kuat, sudah punya persepsi yang kuat, itu yang paling menguntungkan. Karena Betul. walaupun pandemi kayak apa, orang tetap beli Indomie. Karena Yes, setuju. brandnya sudah kuat. Kuat. Gitu. Iya, Sudah kuat banget. Nah, bagaimana caranya mau pandemi nggak pandemi, orang tetap beli Mas Mono kan gitu. betul. Alhamdulillah. Sehingga yang perlu dibangun adalah persepsi masyarakat tentang ayam bakar Mas Mono. Gitu. Nah, persepsi apa yang mau dibangun? Tadi udah bilang enak. Enak itu hukumnya wajib. Karena kalau nggak enak, Betul. jangan dijual. Masa, Ya, Pak, saya punya ayam bakar nggak enak, saya mau jual ya, nggak mungkin ya. Pasti enak. Gitu. Enak itu ya. sudah basic need yang harus dipenuhi. Iya, betul. Nah, Pak ini, Bi, maaf. ye, Sesuai tema hari ini, ya kan, ada teman kita dari Luhur Prayoga tadi ya, yang akan sharing. Silakan mungkin bisa dimasukkan Pak Bi, biar bisa um, menginspirasi teman-teman punya ya, bisnis soto Cak No 6 cabang dan akhirnya tutup semua. ya. Bentar, ini Dan saya kenapa? lagi coba cari Pak
Mas Luhur di atas ya pastinya ya. Iya, bisa Saya dimasukkan lagi ya. sebentar, Arinapit ada nih Arinapit. Mas Luhur tadi pertama kali masuk udah gitu kok hilang. Ini nggak ada nih Mas Luhur nih. Mungkin Mas Luhur bisa bisa request untuk join. Iya. Silakan di anu Mas Mono, silakan diminta untuk Hmm. ini nih Ya, Mas silakan. Luhur. Ya, itu Luhur, Luhur siap itu, udah siap. Bentar. Ini bagus Eh, sekali buat teman-teman ya, menambah semangat bagaimana beliau bisa menyikapi mentalnya 6 cabang dan harus ditutup semuanya. Menu kuliner, rumah makan soto Cak No. Dan sekarang ini beralih ke nasi kuning. Mas Luhur nggak bisa saya klik nih. Kelihatannya harus request. Oh begitu, Beliaunya, ya, silahkan. Ya sambil kita lanjut, Pak Bi, sambil ya, request boleh. silakan. Ya, buat teman-teman Ah, tadi ini Mas Luhur. ada bisnis saya yang terpuruk di kondisi pandemi flu burung ya, krisis flu burung saat itu yang belum sempat saya share di sini. Dan lagi-lagi bisnis bicaranya mental, flu burung yang diserang adalah unggas, sementara saya Hmm, jualannya ayam. gas. Nah, Mas ayam Luhur bakar. silakan request karena nggak bisa saya klik nih. Harus request. Ini algoritma yang baru begitu. Silakan request, Hmm. nanti saya okein gitu. Jadi nggak bisa saya Mm-mm. ngundang, udah nggak bisa sekarang. Baik, lanjut Pak Bi. Iya, oke. Silakan. Saya ambil nungguin Mas Luhut. Silakan lanjut. Tadi Mas Mono eh, belum selesai menjelaskan tentang awal dari COVID-19 itu apa yang dilakukan sehingga bisa survive sampai sekarang. Ya, saya tinggal di Tebet. Tebet ini aturan PSBB amat sangat ketat, Pak Bi. Hmm, Dibanding dengan daerah-daerah lain ya, Jakarta di Jakarta Utara, Jakarta Timur itu masih agak fleksibel. Tapi kalau di Jakarta Selatan ini benar-benar ekstrim. Bahkan kaki lima pun tidak boleh ada bangku makan di tempat dan dirazia. Sementara kemarin ada beberapa hari ya kita harus tutup jam 7 malam. Jadi Tebet, kawasan Jakarta Selatan, pusatnya kuliner itu seperti bulan Syawal ya, seperti Lebaran suasananya. Jadi benar-benar kayak kota mati. Jam 7 semuanya sudah tutup dan gelap gulita, bahkan kita nyari makan pun susah jam 7 malam di Tebet. Sudah request Pak, itu Pak, luhurnya Pak, Pak Bi. tapi nggak muncul di saya. Requestnya nggak muncul. Oh, oh, baik, dilanjut aja Pak Bi, silakan. Biar nggak putus. Ya, saya tunggu nih, Mas Mas Luhur requestnya kok nggak muncul. Biasanya kan muncul request gitu, tinggal saya klik aja. Mm-mm. Ini nggak Mm-mm. ada request sama sekali dari tadi. Hmm. Yang lain-lain juga tidak muncul requestnya. Um, Oke. Biasanya suka tangtung-tanggung requestnya, ini kok nggak ada yang request. Mungkin perubahan lagi nih algoritmanya. Betul, betul. Apa udah nggak bisa Ya, jadi bertiga workshop berempat lagi? terdekat kapan? Nggak bisa, requestnya nggak bisa diklik katanya gitu. Oh gitu, baik. Ya, jadi nggak bisa bertiga gitu nih. Nggak bisa berempat. Ya, Padahal katanya berikutnya. bisa. Ya oke, Mm-mm. nggak apa-apa. Mulai kita atur waktu ya supaya Baik. saya undang Mas Luhur. Mm-mm. Ya, jadi nah ada nggak selain Mas Luhur beberapa teman yang Mas Mono tahu yang Mm-mm. menghadapi kesulitan yang sama gitu?
Ya, Cak Buken ini luhur 2 kali request. Cak Buken juga ya. Cak Buken dari Sekjen Apolindo juga mengalami bisnis yang omset menurun juga ya dengan beberapa bisnisnya beliau. Bahkan ada yang tahu tutup buka ya itu ya. Buka tutup begitu ya. Ayam jantan ada rotinya juga. Sekarang beralih ke bakso ya. Begitu. Iya, baksonya maju kan ya, setahu saya. Kemarin di apa ya? Ada di lonceng lagi, Pak Bi. Oh gitu. Nah, lanjut tapi. Ya, oke. Mohon maaf nih, saya mencoba Nggak untuk apa-apa. mengundang Mas Luhur. Oke, em, ketika Anda menghadapi apa namanya omset yang turun itu, checklist apa aja yang Anda lakukan, Mas? Iya, Saya lagi mendesain sebuah checklist sehingga teman-teman kalau menghadapi hal yang seperti itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. oke. Gitu. Kita jual yang paling laris, Pak Bi. Dan kita Hmm. menutup menu-menu yang pas untuk makan di tempat. Seperti roti bakar, pisang bakar, menu-menu minuman yang lain. Ada beberapa yang kita nggak jual akhirnya. Hmm. Ya, Eh, yang pasti, karena ini sudah diramalkan dari jauh-jauh hari, Ya, 2020 itu semua orang harus pindah ke online. Yang pasti itu. betul. Ya, Itu kehendak dari yang menciptakan internet tahun ya, 1990. Sudah diramalkan 95 yang kena imbas industri apa, kemudian tahun tahun 2000 yang kena apa gitu ya. Sampai tahun 2020 itu semua perusahaan mau tidak mau harus masuk ke online ya. betul. Meskipun pasar offline di Indonesia itu masih gede banget. Ya kalau kita lihat bahwa yang sudah langganan internet, uh, yang mampu beli pulsa itu sekitar 60% dari penduduk Indonesia. Jadi sudah Hmm, sekitar 160 juta. Sisanya yang 120 juta itu belum sanggup, Mas. Belum sanggup masuk internet. Mungkin juga karena apa namanya fasilitas internet belum tersedia di tempatnya, atau juga mungkin kemampuan ekonominya nggak mencukupi. Nah, itu Mas, kalau kita lihat 40% dari 270 juta, itu kan sama dengan hmm, 120 juta, Mas. 120 betul. juta yang offline itu, kalau kita lihat beberapa negara sekitar kita aja, itu sama dengan Singapura, tambah Malaysia, tambah Filipina, tambah Bangkok, tambah Hong Kong. Itu masih gedean yang offline di Indonesia, Mas. Oleh karena itu, Ya, meskipun uh, kita dipaksa masuk ke online, itu offline itu tetap besar potensinya. ya. Ya, contohnya apa namanya pasar becek ya, pasar tradisional. Itu masih masih mendominasi perputaran bahan baku Betul. gitu. Nah ini yang teman-teman juga nggak usah kecil hati kalau misalnya, wah saya nggak bisa masuk online nih, ya udah dengan offline apa yang dilakukan UKM itu kekuatannya adalah lokalitasnya. Jadi kalau misalnya Ya, Anda ada di Tebet, maka radius 100 meter, 1 kilometer itu harus dikuasai. Nah, ini yang dilakukan oleh McD. Ya. Saya lama menangani hmm, McD sekitar 8 tahun ya. Setiap kali mau buka cabang itu selalu bikin survei dulu 1 kilometer keliling. Pertama, hmm, pertama karyawan harus diambil dari situ. Gitu. Kenapa? Satu, waktu sampai toko dia nggak kecapean, ya. Nggak keringetan, yo, yo. nggak segala macam. Sehingga dan kalau diminta untuk
overtime itu nggak au karena dekat kan, cuma 1 kilometer radius. Istilahnya walking distance ya, jalan kaki. Nah dia punya keluarga Mas, yang Ya. bangga anaknya kerja di McD. Nah itu kita jadikan captive customer. Gitu. Hmm. Nah ini jadi McD saja karena dulunya itu adalah UKM, di Amerikanya itu UKM, begitu dia mendunia, itu nggak ditinggalkan Mas, sifat-sifat itu. Jadi 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, walking distance. Ya, jadi nggak perlu pakai Gojek, nggak perlu pakai mobil, nggak perlu pakai internet gitu ya. Itu aja dulu. Mm-mm. Jadi kalau kita fokus kepada radius 1 kilometer, itu kira-kira 100 rumah aja, Mas. Kalau 100 rumah itu beli setiap hari sama Anda, itu 100 porsi loh, Mas. Wow. Itu captive market. Nah, ini yang teman-teman suka menganggap remeh nih. Saya maunya nasional, Pak. Jangan dulu. McD aja itu tetap menggunakan lokalitas. Karena global, nasional, tetap lokal. Betul. Itu yang orang suka bilang bahwa think globally, act locally itu. Berpikir global, tapi actionnya lokal. Nah, ini yang mungkin nanti Mas Mono di 2021 ini salah satu programnya bisa itu. Jadi, teman-teman, wah gitu kan, sekarang kita gerilya nih, radius 1 kilometer. Setiap karyawan dikasih tugas menghubungi 30 rumah. Nah, gitu. Kalau ada 10 karyawan, udah 300 rumah, Mas. Apa yang dilakukan? Ayam bakar dipotong kecil-kecil, ya, udah disiapin, tinggal disuap, ngek, gitu. Jadi bikin tester. Bikin tester. Itu simple, Mas. Nggak usah keluar duit jutaan buat bikin iklan. Gitu. Ya. Jadi, dengan demikian, kalau Anda sudah menguasai radius 1 kilometer, itu Anda sudah boleh keluar dari situ menjadi 2 kilometer. Ya. Udah gitu boleh keluar jadi 3 kilometer. Kalau sudah walking distance 1 kilometer, kemudian bicycle distance, sepeda. Setelah sepeda, mungkin motorcycle, gitu ya. Baru mobil. Jadi tidak muluk-muluk gitu loh, Mas. Anda bilang Tebet, kalau misalnya nih orang nggak boleh datang ke restoran Anda, oke, nggak apa-apa. Tapi tetangga Anda itu minta dikirim aja sudah beres, Mas. Nggak perlu nyediain restoran, cukup dapur saja, tapi Anda sudah bisa ABBM Express-nya itu udah bisa jalan. Gitu. Nah, ini mungkin inspirasi buat teman-teman juga ya, yang jadi pasar online memang kita dipaksa masuk, ya. Tapi jangan dilupakan bahwa pasar offline itu masih punya potensi besar. Siapa sih pasar offline yang paling besar? Tetangga. Gitu, Mas. Dan jangan lupa, makanan itu dimakan 3 kali sehari, Mas. Sarapan, makan siang, makan malam. Kalau semuanya ayam bakar semua, ya bosan lah ya. Jadi Anda mesti bikinin menu sarapan, menu makan siang, menu makan malam. Ditambah embel-embel makanan sehat, itu udah jadi kategori baru. Gitu, Mas. Jadi menurut saya kita mesti punya checkpoint ya. Jadi bisnis itu ada 4 pilar. Ya. Marketing, operation, finance, sama HRD. Nah, itu 4. Nah, masing-masing checkpoint dihitung. Jangan-jangan salah di sininya. Jangan-jangan salah di sininya. Nah, ini saya memang sedang mengkoleksi data dari teman-teman, mengkoleksi keluhan lah istilahnya. Mengkoleksi curhatan supaya nanti saya bisa bikin satu checkpoint, checklist yang sederhana, sehingga teman-teman tidak perlu mengalami hal-hal yang bikin
bikin turun gitu ya. Nah, itu. Jadi ini yang kalau istilah saya, ketika kita menghadapi bahaya, kita harus back to basic. Gitu. UKM Ya. basicnya lokal. UKM basicnya ganti-ganti, Mas. Gitu. Kekuatan UKM itu pada kecilnya. Ketika kecil, dia tuh kuat. Begitu gede, Mas, kedodoran. Oh iya. Itu UKM. Nah, Iya. misalnya tukang bakso aja, yang dorong-dorong itu. Itu kalau dia keliling 100 rumah, udah dapat 100 porsi, dia pulang. Terus salah satunya ada yang bilang, Pak, minggu depan saya ada arisan nih. Tapi jangan bakso ya, kita pesannya soto. Dilayani nggak, Mas? Enggak. Enggak. Kalau UKM dilayani, Mas. Oh ya. Dilayani. Justru apa? Karena kemampuan dia untuk manuver dari bakso ke soto, itu nggak ada barrier, nggak ada entry barrier-nya. Nggak ada hambatan gitu. Karena bikin bakso sama bikin soto itu tinggal beda bumbu. Perangkatnya semua sama. Gitu. Nah, kekuatan UKM itu adalah pada waktu manuver pindah-pindahnya ini, Mas. Mas Mono itu main produknya memang ayam bakar. Tapi kan juga bikin bakso, bikin kebab, bikin apalagi gitu. Iya. Itu enak aja, nggak pakai rapat setahun, nggak pakai product development. Oh iya. Betul. Kolaborasi sama teman yang bisa bikin aja udah langsung jadi itu. Jadi, iya. Nah ini yang tidak dimiliki korporat, Mas. Anda bayangkan kalau Indomie itu mesinnya itu dari sekian puluh pabrik di seluruh dunia itu sudah disetting untuk mie instan. Terus dia mau rubah jadi soto, Mas. Itu setengah mati, Mas. Fix aset berupa mesin itu tidak memungkinkan dia untuk pindah. Seperti tukang bakso tadi. Nah, ini teman-teman UKM harus tahu kekuatannya. Jangan ngikutin kekuatan korporat. Amburadul nanti. Gitu. Iya. Teman sebelah franchise, ikut. Franchise itu kontrolnya luar biasa. Iya. Itu yang namanya delivery centernya harus kuat. Central kitchennya harus kuat kan gitu. Ini kan udah gaya korporat, Mas. UKM ya udah mulek aja. Gitu. Iya. Ini saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, bukan berarti UKM tidak boleh jadi korporasi, boleh. Mau tidak mau kan membesar ya, besar. Ya. Cuma jangan sampai karakternya ditinggalkan. Jadi pesan saya itu. Ya Mas Mono misalnya, Mas Mono ini mungkin levelnya kalau omset setahun sudah selevel korporasi, sudah di atas dari 4,8 M setahun. Tapi kelincahan UKM tetap. Besok ada orderan ayam bakar geprek dibikinin, ayam bakar kremes wah dibikinin, betul. ayam bakar telanjang dibikinin, ya kan? Nah, karena apa? Karena Mas Mono berhasil memanfaatkan atau mendidik timnya untuk lincah, untuk tidak meninggalkan karakter UKM-nya. Itu, Mas. Gitu. Kalau bahwa Anda berpegang kepada satu value bakar, boleh. Ayam bakar. Kambing bakar. Sate bakar. Boleh, tapi nanti ada embel-embel by Mas Mono gitu kan? Nah. Itu Anda sudah sampai ke sana. Pokoknya by Mas Mono pernah ikut workshop BBB Pak Subiarto. Nah, tapi kan kepanggil tersebut juga. Bukan lah. Kepanjangan mereknya ya.
Ingat Mas Mono, ingat bakar. Udah. Wih. Apapun yang dibakar harus lewat Mas Mono. Gitu. Ya, teman-teman, siapa yang siap untuk bersinergi? Yuk, Nah, itu dia. itik bakar, ikan bakar, sosis bakar, daging bakar, kambing bakar, sapi bakar. Bisa. Bisa itu. Nah, ini yang tidak dimiliki korporasi. Makanya jangan jadi korporat lah, Mas. Mhm. Ya, insya Allah Pak Bi, dari alumni BBB juga, K7 adik, insya Allah nanti akan Ya, keluar juga rendang by Mas Mono, rendang ayam by Mas Mono. ya, mantap. Jadi begitu mudahnya sekarang zamannya kolaborasi kan Pak Bi. Mas Mono, saya kasih ide, mau nggak? Ya, Saya kasih ide, mau banget, mau banget. rendang bakar. Belum ada Rendang kan? bakar ya. Oke. Pak. Bumbunya sama adik, nah, bakarannya sama Mas Mono. Keren kan? Oh siap. Rendang bakar by Mas Mono ya. Ya, bisa rendang ayam, bisa Oke. rendang daging, gitu. Siap, Keren. siap. Iya. Oke, Mas Mono, kelihatannya Mas Luhur, saya jadwalkan lain kali ya. Ya, Oh baik, nggak apa-apa. nanti Bisa, setelah bisa saya banget. setelah saya dapat beberapa masukan, nanti saya akan live bersama Mas Dion untuk memformulasikan apa sih yang bisa kita bantu buat teman-teman gitu ya. Apakah kita Baik. buatin workshopnya, sekalian kita buatin apa namanya itu, konsultasinya gitu ya, Ya. bimbingannya gitu, karena teman-teman ini kalau dikasih workshop nggak dibimbing nanti. Oh iya, Iya. penting. Pendampingan itu penting. Iya. Baik, Mas Mono, monggo silakan. Kalau Ya. masih ada yang mau disampaikan, waktu masih ada Kalau 15 menit. kalau tadi Pak Bi pembukaan cabang dengan memakai SOP McD, selama ini yang kami lakukan adalah filosofi obat nyamuk Pak Bi. Filosofi obat Hmm, nyamuk kan muter, muter, muter ya, semakin lebar, semakin luas. Yang kami lakukan, outlet pertama kami di Jalan Supomo di Tebet Raya, Tebet Timur, Kalibata, Pasar Minggu, Pejaten. Jadi radiusnya seperti itu Pak Bi yang kami lakukan. ya, 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 Tebet Timur, Kalibata, Pasar Minggu, terus Pejaten kan nggak jauh kan Pak Bi kan? ya, Nah, itu yang saya lakukan. Saya tidak tahu ilmunya, yang kami lakukan adalah seperti itu. Dan itu sudah kami praktekkan juga. ya. Tetap lokalitas ya, Mas. Betul, betul. Nah, Pak Bi tadi sudah menyebutkan, saya punya ayam bakar Mas Mono, saya juga punya dapur Mas Mono, melayani segala macam menu, Hmm, mulai dari nasi liwet, aneka tumpeng, terus prasmanan, bakso moncrot, kebab mungilku, frozen food. Jadi begitu mudah ternyata Pak Bi, begitu kita punya usaha banyak, jadi punya produk turunan, itu lebih memudahkan dan lebih fleksibel yang Pak Bi bilang tadi. Apalagi yang sebentar lagi ada menu-menu lain yang kita siap bersinergi, itu lebih memudahkan. Karena sekali lagi, sekarang sudah zamannya kolaborasi, sekarang sudah zamannya sinergi, sesungguhnya sinergi adalah energi. Jadi, sukses itu berjamaah, berkah berjamaah, bukan ya, kita sendiri. Zamannya sudah berubah, gitu. ya. Mungkin masukan dari saya tentang kolaborasi ini. Saya dulu punya bisnis ada dua, yaitu Ya, Biro Iklan dan PH, Production House. Nah, ini beda strukturnya, Mas. Strukturnya beda. Sorry, strukturnya sama. Jadi ada pimpinan, bawahan, dan seterusnya. Tapi yang beda itu adalah eh, apa ya namanya itu, eh, rekrutmennya. Jadi kalau agency itu gaji karyawan fixed cost, Mas. Jadi setiap hmm, bulan saya gaji sama. Nah untuk PH karena ordernya juga nggak setiap bulan gitu ya, kami hanya menggaji 3 orang produser.
Ya, produser, kemudian sisanya itu sutradara, kameramen, alat, semuanya dibayari oleh proyek atau istilah saya eh, apa nih bukan variable cost. hmm, Bisa keluar ketika ada pekerjaan, bisa nggak keluar ketika nggak ada pekerjaan. Nah, ini yang sekarang menjadi kolaborasi. Jadi kolaborasi itu harus mengurangi fixed cost, Mas. betul, betul, setuju. Kalau Anda kolaborasi, Anda melakukan apa ya, maklun gitu, tapi kemudian fixed cost-nya masih gede, percuma. Sebentar. Tadi yang saya sebut dengan kolaborasi, Pak Bi, bahkan saya tidak keluar uang sepeser pun. Saya punya merek, saya punya produk, saya punya skill, bisa kita sinergikan. Ya, Begitu mudahnya. Itu. ya, betul. Ya, paham, paham. Itu ada berbagai jenis kolaborasi emang ya. Jadi Hmm, partnership itu kolaborasi, bisa juga apa namanya eh, outsourcing itu juga kolaborasi. Jadi betul, memang betul. bermacam-macam bentuknya. Jadi yang paling penting sekarang itu kita hindarkan fixed cost yang besar, kita besarin variable cost karena variable cost dibiayai oleh proyek. Hmm. Itu ada order panggil orang, nggak ada order ya nggak dipanggil. Terus orang itu kerja kemana, Papi? Ya kerja sama orang lain lagi. Betul. Jadi saya punya kameramen itu kalau pas sama saya kerja sama saya 3 hari, nanti 3 hari lagi kerja sama sutradara lain, 3 hari lagi kerja Hmm. sama PH lain gitu. Jadi Hmm. eh, buat masing-masing PH tidak memberatkan, buat si kameramen ini juga tetap mendapatkan penghasilan. I think yang sekarang saya modelnya saya lakukan itu. Jadi dulu saya butuh uh, satu tim yang isinya 26 orang untuk menyiapkan kampanye presiden. Ya. Nah, dari 26 itu penggeraknya cuma ada 5. Campaign manager, creative director, kemudian embedded person ke presiden, embedded person ke wakil presiden, kemudian sama satu art director. Gitu. Nah, sekarang yang saya hire tuh hanya yang 5 itu. Hmm. Nah, 5 itu masing-masing membentuk tim sendiri di luar saya. Iya. Sehingga fixed Hmm. cost saya jadi rendah. Iya, iya, Gitu. iya. Betul. Itu cara saya Setuju. menyelamatkan bisnis saya, membuat kita mampu membayar hutang-hutang perusahaan, itu karena mengubah komposisi rekrutmen tadi. Jadi Hmm. menggunakan freelancer, menggunakan apa namanya retainers juga. Gitu. Kamu saya retain ya, kamu nggak boleh kerja sama Ya. orang lain gitu. Kamu kerja sama saya sekian hari aja. Gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Nah nggak tahu kalau restoran apakah bisa dilakukan hal seperti itu. Harusnya bisa. Ya, Bisa, Pak. Produk-produk, misalkan sambal kemasan kan juga maklun itu kan oh rata-rata. iya betul, betul. Iya. Banyak sekali. Betul. McD itu nggak bikin sambal sendiri, sambalnya sama Sasa itu dulu saya tahu. Betul, betul. Tinggal dikasih merek aja kan. Jadi eh, Distribusikan untuk. buat teman-teman nih ya, McD itu cuma assembling doang. Rotinya ada pabrik roti yang ngirim, petisnya ada yang ngirim, sausnya ada yang ngirim. Cuma Betul. dipanasin di lokasi, di assembling jadi burger, udah. Gitu. Hmm. Kentang juga gitu, dikirim dari apa namanya delivery centernya, kemudian digoreng di restoran, assembling aja. Nah ini kalau kalau bisa dicontek itu caranya, itu menarik. Betul. Begitu. Kayak ayam Bahkan, masuk, ya ayam Mas bahkan Mono udah dimarinasi sebenarnya, dulu. boleh. Bahkan McD sendiri kalau ditanya kan bisnisnya bukan kuliner kan, Babi, properti kan. Iya. Nah itu Begitu dia buka, begitu dia buka dengan bangunan yang minimalis sekarang ini, semua supplier inventaris sudah masuk semuanya, tinggal jualan kan.
Nah, Ya, Pak Bi itu sebutkan tadi, roti, ya, minuman, daging, semuanya french fries, semua produknya sudah disupport oleh supplier-suppliernya kan? ya. Jadi suppliernya ada pertanyaan ya, apakah UKM? Iya, kayak lettuce-nya, kemudian rotinya itu kan dari UKM juga yang bikin. Nah, cuman ada Hmm, standarnya, ada standar internasional. betul. Nah, beralihnya dari bisnis makanan ke bisnis properti itu gara-gara Rickrock, bukan McD bersaudara, bukan McDonald bersaudara. Itu kan tadinya dua orang. Begitu diambil alih, itu dijadiin bisnis properti tadi. Karena Hmm, keahliannya si McDonald bersaudara ini adalah memang food, sementara kalau Rickrock itu adalah selling. Jadi beda nih. Sama Kang Dewa bikin restoran, sama Mas Wono bikin restoran beda, Mas. hmm, Ya, iya, iya, iya. seperti itu. Baik, Mas Wono, udah mendekati jam 9, 3 menit lagi kita harus selesai. Saya harus kembali kerja. Eh, Terima kasih banyak ini Mas Wono sudah meluangkan waktu ngobrol bersama kami, memberikan inspirasi-inspirasi buat teman-teman, memberikan masukan juga buat saya. Nah, sekarang monggo closing remarks dari Mas Mono untuk Ya. teman-teman yang mengalami hal yang sama, kita semua mengalami hal yang sama, supaya kita menangis bersama lah. Monggo silakan. Di pojokan ya. Ya, inovasi atau mati, berubah atau punah. Inovasi atau mati, berubah atau punah. Pak Bi, salah satu kelemahan UMKM itu adalah rata-rata sepengetahuan saya ada di packaging, Pak Bi. Ada di kemasan. Packaging itu penting. Packaging itu penting, insya Allah nanti kita lanjut lagi dengan pembahasan yang lebih keren lagi dari Pak Bi pakarnya, dengan narasumber yang lain. Jadi teman-teman jangan pernah pelit untuk belajar. Saran saya gabung, follow terus Pak Bi, update terus, kepoin status beliau, dan insya Allah panjang umur, bisa kopdar bareng di Amin, workshop amin, DBB, bisa bikin brand. Tak amin, lupa amin. kita saling mendoakan dan saling mensupport. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, ekonomi kembali normal kembali, dan UMKM bangkit. Bakar, mohon maaf lahir batin, saya Mas Mono. Matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Mono sekali lagi dan juga terima Yap. kasih teman-teman yang sudah hadir. Ini rupanya fansnya Mas Mono ini pada pindah ke saya semua. saya Alhamdulillah, amin. saya jarang Sedekah ini, follower. ya saya jarang nih live sampai 200 lebih, biasanya ya 50 70 gitu. Ini berkat Mas Baik, Mono nih jadi banyak yang menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga amin. menjadi amal ibadah buat Mas Mono dan juga buat saya sendiri. Sama-sama. Saya sudah sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.